Oke, halo. Kita kedatangan teman dari lama lah pokoknya ini. Dia seorang art director, dia juga eh, seorang apa ya dia ya? Pokoknya baru-baru terakhir ini dia habis eh, ngejalanin film lah. Ini dia eh, siapa lu namanya? Dape apa Dev? Dua-duanya. Dape. Dev Ariza. Oke. Halo. Jangan malu-malu dong lo. Aman. Ini kita ngobrol sama master ya? Ngobrolnya sama master boleh, kesini boleh, Oke. kemana-mana boleh. Oke. Oke. Gimana Pak? Kabar Pak? Alhamdulillah Rip. Gue geser gak apa-apa ya nih? Alhamdulillah baik. Terus apa yang lo kerjain? 2025 deh, 2025 dulu lah gimana lo? 2025 yang pasti ngiklan ya, masih ngiklan. Itu sumber pemasukan utama gua. Tapi penutupan akhir tahun kok ini gue abis ngerjain film. Rip. Film. Ini berarti film keberapa lo? Film layar lebar pertama gua tapi film kedua gue. Tapi ini layar lebar pertama. Oh tapi Karena yang pertama filmnya OTT tapi sebagai art director. sebagai art director. Anjir. Officially ya. Banyak duit dong sekarang bisa. Belum. Gua masih jadi orang yang biasa. Oke. Awalnya gimana lu bisa ditawarin jadi art director film? Terus kan ya film. Iya. Kita kan biasanya kalau iklan ya tinggal tanggal berapa kosong. Kalau ini kan nggak mungkin kan? Iya enggak. Produser juga pasti kayak punya alasan di belakang tuh. Ya, jadi ini tuh karena gua berteman sama director iklan yang dimana dia dapat klien ngajak bikin film. Nah, emang ini direkturnya sahabat gue juga kebetulan. Oke. Dan dia udah ngajak filmnya dari bulan Juni atau Mei gitulah. Cuman banyak problema masalah skrip gitu-gitu ya. Sampai akhirnya. Oh udah lama ini? Udah lama, sebenarnya niatnya udah lama. Tapi lu dihubunginnya berarti? Di bulan Mei atau Juni gitu gue dihubungin. Oh, oke. Tapi gue kira gue udah bikin kayak ya bikin deck secara general lah. Apa yang pengen gue masukin di situ. Tapi nggak ada perkembangan. Sampai akhirnya postpone. Gue lanjut lagi ngiklan. Tiba-tiba di bulan November. Di bulan November dia nelfonin gue, Rip. Dia nelfonin gue. Terus kebetulan itu gue lagi jalan sama anak bini gue. Jadi handphone gue dimainin sama anak gue. Dan di saat dia nelfon, di skip tuh. Di skip tuh sama anak gue. Direkturnya ngambek. Direkturnya ngambek, ngadulah ke produser. Produser bilang, pas produser nelfon, handphone kebetulan udah balik di tangan gua. Gua angkat. Enggak benar, itu jarak berapa lama dari anak? Di hari yang sama. Enggak, bentar berarti cuma. Bentar. Oke. Jadi anak gua habis main, udah nih balikin handphone ke gua, ada telepon. Kebetulan ada telepon langsung gua angkat. Produsernya. Kenapa? Gua bilang kan. Iya tuh. Director ngambek katanya. Kenapa? Katanya teleponnya nggak diangkat, telepon gue diangkat katanya. Orangnya di sebelahnya, lagi di sebelah. Wah, gue bujuk dulu Rip, ya kan. Udah tuh akhirnya gue jelasin lah. Ini begini loh, hampir nggak jadi Rip. Beneran dia udah mau nyari art director lain. Bisa jadi memang itu kayak gitu. Langsung nyari opsi dia. Alah, gue udah marah-marah tuh dia sama tim di sana ya kan. Di kantor soalnya kondisinya dia. Udah lah kita cari yang lain aja lah. Udah apa yang nggak jelas nih gitu-gitu kan. Akhirnya gue minta maaf, gue bujuk-bujuk, besoknya gue disuruh datang ke kantor. Itu kejadian di bulan November, Oktober-Novemberan lah. Anjir, berarti bentar dong. Bentar banget. Oke, terus? Udah. Kirimlah skrip draft 1. Jadi gue datang ke kantor besoknya setelah dia nelfon. Masih draft 1? Draft 1, Rip. Oke. Gue datang, gue baca, Rip. Terus kayaknya pertengahan Oktober deh. Gue baca, jadi hari itu gue datang untuk baca skrip doang, gue gak mau diganggu. Gue ke kantor, tapi gue baca skrip. Ya. Sampai habis, gue ingat banget gue baca dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam gue gas. Break sholat, baca lagi, Gue baca, wah ini nih gue bilang, ini gila sih gue bilang. Dalam hati gue ya, gue sangat apa ya,
ketika lo membuat apa yang lo suka, segala masalah tuh kan lo akan mengesampingkan itu ya. Karena lo suka, Karena ketika gue baca skripnya, lu suka lah pokoknya. suka banget Rip, Ya. suka banget. Ya udah akhirnya. Apa yang bikin lu suka tuh? Pertama, ini film forensik pertama di Indonesia, belum ada yang bikin. Karena itu lu suka. Yang kedua yang kedua karena ini true story. Oke. Itu dia, karena true story dan gue bisa riset langsung ke orangnya, gue ngobrol-ngobrol ke segala kejadian-kejadian yang dialami sama dia. Ini tuh point of view-nya siapa ya tapi? Point of view-nya jadi ini menceritakan tentang seorang dokter namanya Sumi Hastri. Dia adalah dokter forensik perempuan jenderal bintang 1 di Indonesia, masih ada orangnya. Berarti ini point of view-nya dokter itu. Point of view dokter Hastri. Filmnya itu point of view dia. Point of view-nya dia. Ini nggak apa-apa nih berarti ceritain. Nggak apa-apa. Barusan gue udah kontak produsernya. Dia sangat welcome banget dengan promo kayak gini-gini. Lanjut, berarti lu suka karena true story. Terus kedua ini forensik. Sama ada lagi? Dan yang ketiga, tantangan gue belum pernah bikin film. Ya maksudnya selama ini kan gue emang kerja di film dari bawah ya. Maksud gue udah ngejalanin syuting film ini film itu kan. Nah ketika dapat film ini gue langsung, ini gue belum pernah bikin. Jadi gue ngerisetnya lebih seru gitu. Iya. Penasaran banget. Gitu. Berarti setelah draft 1 lu baca itu, masa draft 1 oke? Kan enggak. Gue lagi baca draft 1, draft 2 turun ya kan. Jadi intinya gini, draft 1 gue komplain. Terus kata direkturnya, tenang nih draft 2-nya nih. Gue tahu lu komplain yang ini kan. Ada beberapa scene gue bilang, ini apaan sih? Gue bilang kayak nggak penting deh gini. Nih draft 2 kasih, draft 3. Pokoknya jaraknya cepet kok, kayak 3 hari. Pokoknya revisi terus tuh. Tapi kebanyakan revisinya di dialog. Itulah. Cuman secara whole product design, produk desainnya tetap jadi satu kesatuan konsepnya. Dan yang senengnya gua di sini gua bener-bener dibikin in di dalam film tuh Rip. Dibikin in artinya bener-bener apa ya, konsep color palette, konsep jatuhnya kalau orang-orang bilang ya, orang-orang di syutingan itu bilang gua production design, tapi gua tidak mengakui itu karena belum sampai situ ya, belum sampai situ lah. Cuman gua ngurusin sampai situ lah. Karena suka Rip, itu yang gue bilang tadi, karena gue suka. Karena biasanya lu kalau gue nggak tahu ya, kalau di iklan juga kan biasanya palet udah datang dari director. Iya, dan udah ada warna-warna halal dan haramnya kan dari brand. Iya, dan lu jadinya bermainnya sama itu aja. Nah kalau di sini lu ini gue yang nawarin. Gue nge-create semuanya dan alhamdulillahnya semua departemennya juga happy lah. Kayak, nah ini nih yang kita cari gitu-gitulah. Maksudnya, gitu deh? Tiba-tiba sepemikiran gitu tanpa disadarin. Itu udah jalan lah itu. Udah jalan tuh. Gue bilang, gue pengennya kayak gini. Gimana bapak-bapak ibu-ibu, gue bilang kan. Wah pada happy banget. Pas gue tawarin color paletnya, moodnya, tone-nya kayak gimana. Itu gue detailin Rip satu-satu Rip. Berarti berapa lama kan itu? Berapa scene sih? 90-an ya. 90-an. 80. Ya standar film lah ya. Tapi lu butuh prep berapa hari tuh? Itu syutingnya kapan? Itu syutingnya tanggal 1 Desember. Nah itu makanya gila. Prepnya gimana itu? Wah itu gila. Prepnya ya itu dia, makanya gue bilang ketika lo suka, apalagi kalau bukan suka banget ya. Itu segala masalah semua solusi lu cepet banget Rip. Ya itu gue udah auto. Yaudah ini gini aja. Langsung dan ketemu solusinya lah. Ketemu semua. Karena gue bilang, ngapain ribet-ribet sih nih? Simpelnya gini. Gue petain semua, gue ketok-ketokin nih. Udah, nggak ada masalah kan? Aman, udah jalanin gitu. Udah tim gue preps. Paling susah menurut lu apa di preps? Yang kayak problem nih gitu. Tapi ya karena lu suka kan akhirnya lu bisa selesai. Paling susah itu adalah riset karena keterbatasan gua buat ketemu forensik dokternya. Iya dokternya ini jadulnya agak padat kan. Narasumber lah ya. Iya narasumbernya dan gua disuruh ke sana Rip. Gua bilang ada gila-gilanya nih. Gua disuruh ke
RSCM. RS RS Polri mana ya? RS Polri tuh di Jakarta Timur situ lah. Oke, lah. Jadi semua mayat seluruh Indonesia di situ. Oh gitu ya? Dia punya lemari es segede dinding lu ini. Dia punya, lu buka tuh isinya 200 mayat. Oh iya. Ih, gue disuruh ke sana kan, tapi gue diceritain doang, cuman kayak nggak perlu sampai ke sana, kayak gue perlu ibu aja nih duduk nih nongkrong bareng gitu. Cuman ya keterbatasan gue itu sih, cuman gue kulik aja sih jadinya. Tapi lu akhirnya punya waktu itu buat kayak ngobrol sama orangnya. Akhirnya pertama gue riset karena ini kan fiktif ya. Oke. Karena ini kan fiktif kan. Iya. Jadi gue membuat logika gue yang misalnya nggak gue dapat dari narasumber, gue bikin logika gue. Ya bukan dokumenter anyway. Iya. Jadi karena fiktif ya udah sekalian aja kita create kan. Dan kebetulan ada tim Inavis dari Jakarta Pusat, gue inget banget. Bapak itu sangat. Jadi itu lucu Rip. Bapak itu datang sebenarnya buat memberi info ke kita gitu. Jadi kayak mau meeting official gitu yang dia datang duduk kita dengerin dia pencerahan apa aja yang dibutuhkan gitu kan. Tapi sebelum mulai gua nggak sadar gua lagi ngeteh gitu di teras sebelahnya dia. Oke. Nah, ngobrol-ngobrol, kekulik semua. Gua jadi tahu semua, oh ini begini, oh begini. Jadi gua udah nggak perlu lagi tuh, gua udah dapat semua dari dia. Dari tim Inavis. Inavis tuh yang ngurusin itu ya, mayat-mayat tadi tuh. Inavis tuh apa ininya? Bagian dari polisi juga, dokter juga. Nggak ada singkatannya tuh ya? Gue nggak tahu sih. Gue lupa lagi. Inavis tapi ada singkatannya? Identifikasi apa gitu-gitu deh. Ada singkatannya deh. Nah. Tapi itu part of Polri? Yes, part of kepolisian. Forensik itu lah ya? Iya, nah, jadi Inavis turun dulu. Inavis itu yang olah TKP. Dokter forensik dibutuhkan ketika mayatnya itu bermasalah nih, dalam arti tidak ada yang bisa ditemukan nih pembunuhnya siapa, dibunuhnya kenapa. Nah itu biarlah datang si tim dokter Hasri narasumber gue ini. Oke. Gue jadi penasaran. Forensik kan biasanya otopsi sampai ke dalam ya? Ke dalam apa nih? Misalnya kayak ke dalam badan dicek darah, nadi, DNA gitu kan? Iya. Berarti lu pelajarin itu? Iya, gue ada buku. Itu buku patologi namanya. Oke. Patologi itu adalah dijual belikan lah emang buat mempelajari untuk buat siswa-siswa kedokteran itu. Itu isinya semua cara membelahnya, ada semua cara-cara Rip. Ada semua. Lu mau ngapain aja ada. Yang sampai gua hafal, pokoknya lu harus mulai dari sini. Kalau mau mulai mayat di black tuh dari atas dagu ini dari bawah dagu. Tapi lu ada adegan gitu? Ada. Berarti di film itu ntar ada. Cara urutan apa bahasanya ya? Tetap SOP-nya ada. Sayatannya harus kayak gitu gitu. Iya, ada SOP-nya. Anjir, baru. Keren banget. Iya. Makanya gue bilang, wah pas gue itulah senang banget gue. Jadi ya udah. Jadi gue baru tahu tim Inavis sama tim forensik tim forensik pokoknya gitu deh. Jadi si tim olah TKP olah TKP dulu. Ketika olah TKP udah ngasih hasil, ada yang janggal, dia datangin lah forensik dokter itu ya kan buat ngecek kenapa nih matinya, meninggalnya kenapa nih, dicari tahu, ambillah DNA sampel apa segala macam. Tapi tidak seindah itu ceritanya gitu loh. Complicated ketika lu dapat pelaku apa segala macam ya, tidak semudah itu lu bisa memberikan penjelasan. Oh ini dia nih yang bunuh nih, gak bisa asal-asalan kan. Lu harus by data kan. Bener gak nih DNA-nya ada berapa orang nih di badan dia, di badan jenazah gitu-gitu deh. Yang lu pelajarin dari itu apa, Pak? Maksudnya kan karena lu art, berarti kan lu berhubungan sama mayat. Ada mayat beneran gak sih? Enggak lah. Gak ada ya? Gak ada, semuanya fake body. Bikin. Lu bikin berarti? Bikin. Ada tim prostetiknya. Itu the best banget itu tim prostetiknya. Berarti orang yang dibelah-belah gitu tuh semua fake? Fake. Organnya? Sama, dibikin juga. Nah itu juga gila sih. Jadi nyari tahu organ ya. Nyari tahu organ tuh kita memang by foto, by video aja sih. Kita nggak bisa lihat langsung. Ya nggak punya akses lebih dari itu. Kewenangan itu kan kita sipil ya. Kan itu juga mayatnya ada keluarga kan. Nggak bisa sembarang orang. Ya udah akhirnya kita by data aja sih.
bentar, gue nggak ngerti, bukan nggak ngerti sih. Gue pengen tahu orang yang bikin fake body ini memang pekerjaannya itu atau Emang dia head of department, tim prostetik namanya. namanya prostetik? Tim efek, bajunya tuh efek, logonya FX. Oh oke. Ngurusin Tapi dia darah. sebenarnya cuma buat itu doang. Dia fokus di situ. Nggak ada yang lain. Maksudnya kayak Wah, itu sehari-harinya dia ngapain? Ya bikin itu. Kalau nggak ada film itu. Nggak tahu sih gua. Nggak tahu sih. Cuman ya kayaknya dia ya sesimpel lu bikin luka aja kan dia Ya, datang oh gitu iya, kan. benar. Lo bikin apa nih di film? Iya iya. Karena si tim prostetik ini sebelum syuting sama kita, dia syuting sebelumnya sama PH sebelah Oke. gitu. Ya gue bilang, oh rame juga ya callingannya. Iya. Iya masa karena ini menurut gue baru kan ya karena gue belum pernah punya adegan-adegan gitu kan. Itu kan lo aja bilang baru, apalagi gue di situ baru banget gua discuss sama dia masalah darah. Ini usus kayak gini, iya. Ini kerongkongan, dalam kerongkongannya gue tahu bentuknya kayak gimana gara-gara dia. Oh iya. Parah. Tapi kalau dipegang sama look sama nggak? Misalkan kalau hand feel kan mungkin agak beda tuh kalau misalnya dari look. Kalau dari look mungkin Pasti ususnya beda. bener. Karena kan dia silikon kan, Iya. cetakan semua. Beda-beda. Oh oke. Gitu. Tapi emang kalau look dari kacamata dari kamera Kalau lu real gitu. jangan ditanya itu sangat-sangat. Gua kan kemarin dikasih lihat foto lu kan. Iya. Duh. Gua nggak bisa lihat darah kan. Jadi kayak pas gue tonton, aduh skip dah kata gue, skip gitu. Kan lu ngasih lihat set lu kan. Iya. Ya bagus lah gitu. Gua ngeliat kayak, Cuma yang anjir. gua nggak pede apa? Ini lulus sensor ya? Karena belum ada loh. Tapi gua nggak tahu ya kan film-film Joko Anwar juga udah. Ya mungkin nggak mungkin di blur juga sih kalau bioskop mah. Iya lu ada potongan-potongan ini kan. Oh ini mungkin Puzzle badan tuh. umur batasan umur. Oh ya mungkin 21 plus lah ya. Kali ya, mungkin kayak gitu. Harusnya sih ya. Iya. Terus berarti gimana setelah lu masuk nih, masuk ke produksinya, prep lu tuh berapa hari? Seminggu? Sebulan lah. Gue hitungnya sebulan lah. Kan katanya Ya November. enggak sih. 3 mingguan kayaknya. 3 mingguan. 3 mingguan kayaknya. Apa yang menurut lu dari prep itu kurang kemarin? Dari lu nya? Dari gue nya Iya. ya riset sih, riset. Oh, risetnya doang. Karena gue pada saat syuting tuh gue ngerasa gue perlu detail ini nih, detail itu nih. Oh tapi bukan karena lu nggak punya waktu tapi lebih ke nggak punya aksesnya kan? Enggak, ya karena tight aja sih. Karena menurut gue kayak ngerjain hal yang kayak gini tuh gue perlu waktu. Ya karena baru. Iya karena baru kan. Terus gue kayak gue perlu khusus buat gue tim artistik tuh sebulan kayak deh untuk ngobrol sama tim dokter-dokter ini gitu. Lu ngebagi timnya beda nggak sama kayak biasanya? Enggak sih, sama normal, syuting normal. Soalnya normal. Normal. Karena kan ini ada yang hubungannya sama Maya. Tapi di sini apa? Gua create tim gua untuk mereka harus tahu semua apa yang mereka lakuin karena ini belum pernah terjadi Di Indonesia. Jadi gua membuat mereka kita bareng-bareng belajar gitu. Oke. Gak cuman patokan di gua. Gua suruh tim grafis gua riset, asisten gua suruh riset juga. Jadi nggak cuman gua, jadi takutnya guanya kurang mereka kasih nambah. Kayak kemarin syuting kayak gitu. Bang, kayaknya perlu deh ada gini karena setahu gua nih kemarin gua ngeliat ini gini. Oh, jadi dia sering ngasih masukan lah ya. Masukan semua tuh gitu. Jadi semuanya belajar. Seru banget kan. Terus berapa hari lu syuting? Syuting gua 24 hari day shoot. Tapi kalau art kan lu break tetap syuting, tetap ngeset ya. Kalau kalau art itu 29 hari kerja full. Lu break nggak? Kan anak-anak lu ada. Gue break, gue main padel. gue break main padel, habis main padel gue ke lokasi. Oh iya, ya nggak apa-apa kan. Tetap, lu memang harus ngerti. Iya, kan udah ada set design apa semua kan. Builder lu siapa? Oh, ada buildernya tadi. Ada builder. Tapi bukan yang biasa ya, gue pakai builder. Oh, ini karena gini deh, tadi gue kan lu tahu ya, gue udah dari 2000 berapa ya, kan gue ngiklan terus ya. Gue berharap di saat gue syuting film, gue pakai tim B, tim A gue standby untuk syuting iklan. Gue tadi mau gue belah tuh. Maruk ya? Tadi mau maruk, ya kan?
Setelah berjalannya waktu, gue sakit lah. Gue masuk IGD di day 15 shoot. Day 15 gue masuk IGD. Infus gue 3 hari gue nggak bisa bangun. Tapi lu lokasi gimana? Di syutingan gimana lokasi? Ya anak-anak kan udah, day 15 kan udah berbaur dong, udah tahu mau ngapain aja kan. Day 15 gue inget banget, terus hari pas dimana mau masuk set ruang jenazah. Wah gue drop. Lo berarti lu terlalu into sama ini. Iya, maksud gue yang bikin penyakit tuh bukan cuma capek ya, pikiran. Oh iya itu. Karena kan mikir terus, Rip. Iya. Karena sesuatu hal yang nggak pernah lu bikin, itu berat banget menurut gue ya. Itu film berat. Ih, Rip. Rap, it's a rap. Gue nangis. Kenapa gue nangis? Lu bisa kebayang bisa ya gue bikin film ini gitu kan. Kelar juga dengan problema-problemanya. Lokasinya di mana aja? Keliling gue kayak di RS Puri Cinere tuh gue 10 hari di situ tuh. 10 hari di sana. Oh, satu lokasi itu. Terus golden setnya lah ya. Abis itu ada juga di daerah Bogor, macam-macam. Jabodetabek lah. Lu reki berapa hari? 5. Lu tebak reki gue tanggal berapa? Bentar, lu tanggal 1 Desember syuting. Ya. Reki gue kapan? Minimal 5 hari dari itu berarti. Sebelumnya? 25 berarti. 21 gue reki sampai 25. 21 sampai 25 kalau nggak salah. Lah terus apa yang terjadi? Gimana tuh 5 hari kemudian? 26, 27 kan ada workshop tuh 27, 28, 29. Tes cam gitu-gitu? Iya itu semua ada. Dijalanin udah semua. Itu gila sih. Alhamdulillahnya DOP film gue ini. Aduh. Siapa sih? Aduh, sorry ya Om. Dia sangat-sangat orangnya nggak mau diekspos. Oh, oke. Tapi gue harus expose dia karena ini suatu kebanggaan buat gue bisa kerja bareng sama dia. Oke. Om Dimas Subono yang bikin Tusuk Jelangkung, yang bikin The Raid, Dilan. Oke. Nah, jadi yang ngajak dia itu gua ke film ini. Jadi director nyari DOP. Oke. Terus gara-gara DOP yang sebelumnya cancel. Tiba-tiba dia nanya sama gue, ada gak ya? Gue cari siapa itu, nggak tahu hati gue tuh Ke dia lah. ya. Iya, tapi kan pertanyaannya ini PH baru, filmnya baru, konsep. Oh, ini berarti PH baru film pertama. Iya, film pertama di PH baru ini. Oh iya. Nah, mau gak ya dia? Gue takutnya angkanya nggak cocok ya. Di mana? Ngerti kan lo? Iya. Tapi gue tetap iseng-iseng aja gue chat. Iya. Lalu kenal dari mana? Gue bareng dia di film Dilan, dia DOP Dilan. Oke. Nah gue ketemu dan emang lumayan deket sih kita. Iya. Nah cuman udah lama gak kontekan, terus gue pas film ini gue kepikirannya dia. Kayaknya cocok sih sama direkturnya dalam hati gue kan. Gue coba kontak. Jadwal dia itu ternyata di 2 November tuh dia ada syuting. Berapa belas hari lah. Dari syuting dia bilang, aduh sorry ya Dape, gue tanggal segini sampai segini syuting nih. Emang mau syuting film apa? Gue jelasin, masih bisa gak gue ikut kata dia. Langsung gitu dia. Loh bentar, tapi kan dia nggak ada waktu. Jadi ada waktu tuh. Dia rap syuting sebelum jadi. Oh dia mau istirahat mungkin ya, plan sebelumnya. Iya mungkin ya, gue nggak tahu. Intinya abis. dia mau jalan film itu, rapnya itu tanggal 19 apa 20 November. Iya. Kita set 21 itu buat lanjut. Reki kan? Dia reki, langsung kita reki di 21-nya. 21. Ya lo tau lah kalau hari terakhir syuting biasanya digas sampai subuh dong. Habisin scene kan. Iya. Makanya udah tuh. Kelarin deh. Iya, jadi reki hari pertama kasihan banget gue, matanya merah. Tapi dibela-belain sama dia, gue bilang, wah seneng banget gue. Jadi selama persiapan, selama reki, dialah yang salah satu membimbing gue, mengarahkan gue. Oh ya oke lah, jadi lu lu pengamannya Rip. Ampun gue bilang, alhamdulillah banget gue bisa barengan jalannya sama dia gitu. Seneng banget gue. Ya lu tau lah kalau film-film The Raid, apa Merantau. Nah itu tuh kan dia ngerjain, gue bilang, ini orang mau guys syuting di sini. Tapi akhirnya dia mau tuh karena lu jelasin apa? Iya karena cerita. That's why I'm here Pak, kata dia. Terima kasih ya, dia bilang gitu. Oke. Karena inilah gue di sini kata dia. Berarti ceritanya bagus banget nih. Itu dia gue bilang. Dia adalah orang, gimana ya, gue senang banget lah bisa kerja sama Om Dimas. Ini kan judulnya
Autopsy, Autopsy. Dead Body Can Talk. Oh, tapi ngeri sih. Ya kan? Iya, Dead body can talk. Gila gak lo? Iya, iya, iya. Gimana caranya mayat itu bisa memberikan isyarat? Gue jadi penasaran sih. Itu ceritanya banyak kejadian atau hanya satu kejadian terus dibedah? Sebenarnya kan banyak yang dijalanin sama narasumber ini sama Ibu Astri. Cuman yang kita Ini termasuk spoiler nggak ya? enggak lah. Nggak ya? Oke. Yang kita bikinin kasusnya di film ini tuh ada 3 gitu. Cuman itu nggak gua spill ya, maksudnya 3 kasus besar Di Indonesia. Ya, cuman itu di Indonesia realnya tuh jadi referensi kita, cuman kita bikin fiktif lah. Oke. Karena kita menghargai mayat-mayat dan keluarga korban. Tapi itu kenapa ditarik karena itu yang paling besar? Ya, salah satunya. Dan secara konsep juga gimana ya? Nanti off the record ya gue jelasin kenapa kita ngambil kasus yang salah satu ini gitu. Tapi ini on the recordnya. Gua film diangkat tuh karena ada sesuatu yang kuat kan. Walaupun itu 3 itu, tapi kenapa ceritain itu? Apakah karena ini PH orang-orang circle itu atau apa sih? Iya, ini PH-nya awalnya PH dari tim kepolisian. Oh iya. Anak-anak AKBP itu mereka perkumpulan mereka lah yang mempelopori gua nggak tahu ya, kayaknya mereka nih ngumpul terus gimana kalau cerita ibu, nah kan adik-adiknya nih junior kan. Oh iya. Gimana kalau cerita ibu kita filmin yuk gitu mungkin awalnya. Itulah namanya Burina Tarigan maksud gua. Dia lah pelopornya salah satu. Dia juniornya Ibu Astri. Terus Ibu sangat tertarik. Oh, serius gitu. Ya udah. PH-nya apa namanya? Masih baru banget. Ini PH ini dibentuk gara-gara film ini. Oh, berarti karena ada film ini jadinya ada PH. Yes. Oh, itu dia. Ya udah, tapi kayak ya udahlah PH-nya jadi kayak ya udah Gua penting PH filmnya ya udah, jadi. yang penting gue jalan filmnya. Gua don't care mau siapa PH-nya, yang penting yuk tetap kita syuting gitu. Tapi lu berarti karena tadi kan karena kenal direktur iklan. Iya. Ini direkturnya sering iklan bareng gue. Berarti sama kan? Sama. Oke. Tapi dia ngambek. Awalnya dia ngambek. Terus gue bilang gini, terakhir gue bilang ini, pas udah mau hari-hari terakhir syuting kan, jadi kan keren kan, coba lu kemana lu tetap ngambek, lu nggak ketemu sama gue, lu nggak ketemu sama Om Dimas, gue bilang. Om Dimas gue yang kontak gue bilang kan, dia cinta banget sama Om Dimas. Ini dia mau lanjut film lagi bulan Maret, udah jalan bareng lagi mereka. Oh ini apa udah prep kali? Udah prep lagi. Gue bilang wah cocok banget mereka berdua, sumpah gue bilang. Oh mereka mau jalan mereka berdua? Mereka berdua, tadinya bertiga sama gue, cuman kalau di art kan nggak bisa lu prep abis selesai syuting, lu prep lagi lanjut. Iya. Gua rusak karir gua ya kan, mending gua kasih yang lain aja. Ini gua udah. Oh, tapi lu udah ditawarin. Dan kenapa lu nggak ambil? True story juga, sama juga true story. Kenapa lu nggak ambil? Ya persiapannya nggak maksimal gua, karena gua all in banget. Hidup gua di film yang lebih kalau nggak punya hidup ya? Nggak ada. Gue lebih sering ketemu sama director daripada sama anak bini gue. Pasti kalau itu, iya. Kalau itu pasti jadinya lebih lama lu di set soalnya kan. Iya. Gila gue secinta itu sama film ini. Gitu. Oke. Nah terus oke lah sama filmnya, tapi akhirnya kan lu bisa jadi seorang art director dan dikenal art director tuh gimana caranya? Jadi gue berawal dari SMA dulu ya. Mau boleh. masuk kuliah ya? Boleh. Gue SMA di Jakarta, di Percik. Hah? Percik gue. SMA dulu di Jakarta? Gue SMA Jakarta. Oke. Gue pindah tuh kelas 1 SMA. Gue dari Batam kan. SMP lulus gue pindah ke Jakarta SMA. Oke. SMA gue SMA musik. Nah SMA musik nih SMKM namanya. SMKM Percik. Jadi setelah lulus, karena lokasi sekolahnya itu kan di Cikini. Iya. IKJ kan deket banget ya, koneksinya. Iya. Ya kan? Nyokap bokap gue bilang, coba cek tuh IKJ tuh, siapa tahu masuk gitu kan. Udah pasti masuk lah swasta, gue bilang kan. Tapi gue iseng lah, gue jalan ke sana, niatnya mau masuk fakultas musik, Rip. Oke. Emang lu bisa musik? Lah,
Gue kan main drum. Oh, lu main drum. Main drum awalnya di sekolah itu. Perkusi gue. SMA. Klasik kan. SMA tuh klasik kan gue. Ah, SMA lu klasik? Musik klasik. Klasik? Iya, gue ikut. Drum klasik? Apa ya kalau klasik Kalau tuh? piano klasik tuh, gue tahu. Enggak gini. Kalau klasik. Perkusi, lebih ke perkusi. Ke perkusi itu kayak ada timpani, ada xylophone apa segala macam. Itu gue. Lu megang Tim apanya perkusi. Apa aja bisa gue. Oke. Karena gue belajar di situ bener-bener dari nol. Bahkan gue bisa main piano karena gue sekolah di situ. Gue bisa main piano. Gue tahun baca not balok apa segala macam. Ah, lu bisa baca not balok? Bisa. Sumpah lu? Iya, bisa. Bisa? Gua nggak bisa. Tapi Gua 2 tahun les piano, klasik. Gak jadi, karena gue gak suka. Gue main drum juga soalnya kan. Oh iya? Iya, gue main drum dari Tapi les? Gue dari kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD, itu malah lucu ceritanya. Gue harusnya cuma nemenin teman gue, kayak misalnya nemenin lu nih. Waktu kelas 4 SD, dipanggil sama guru musik. Soalnya drummer gue di SD tuh udah kelas 6, udah mau lulus. Oke, udah mau hilang ya? Iya, nah gue masih kelas 4, itu lu sama gue dipanggil. Lu dipanggil. Sama ada beberapa lagi lah, lu gitu, dipanggil sana. Nah terus ternyata waktu mau pulang, gue tuh pengen main ke rumah lu. Jadi gue harus nungguin lu selesai ini, di tes drum itu. Di tes lah, gitu kan. Gue ngeliat, seru juga nih kata gue kan. Terus dilihat sama guru les ya, akhirnya Arif gitu. Ngapain itu? Ini nunggu, namanya Bondan temen gue. Ini mau nunggu Bondan, ini Pak mau main ke rumahnya. Kamu mau nyobain nggak? Nyobain gue. Mau Pak gitu. Main gue. Gue yang jadi, yang lain nggak jadi. Emang rezeki lu itu. Iya. Rezeki lu. Nah cuman karena nggak disupport orang tua, jadinya ya sekedar gitu. Nggak diseriusin nih. Iya, karena gue minta kayak les drum, di lesinnya piano. Terus minta drum juga nggak dibeli. Tapi emang menurut gue kalau dulu minta drum tuh agak impossible sih. Karena lu nggak cuma beli drum, lu harus bikin ruangan kan. Kalau sekarang kan ada drum elektrik. Nah, adek gua itu dibeliin drum elektrik dari rumah. Itu udah 2012 kali ya. Itu disupport adek lu? Nah itu. Kenapa abangnya enggak? Ya mungkin dulu nggak ada drum elektrik. Oh iya, dulu harus heboh ya. Bikin studio kalau ada drum. Nggak possible lah. Nah, kalau pas zamannya adek gua, nah dia dibeliin drum elektrik. Dan dia main drum juga, dan dia dilesin drum. Dia dilesin drum, dibeliin drum elektrik. Tajemin ya? Iya. Gue enggak. Ya gitu. Tapi ya gue sampai sekarang masih suka musik. Makanya kalau misalnya gue bikin film, pas bikin musik tuh misalnya ada project kayak musiknya nge-create sendiri. Seneng banget tuh gue. Seneng banget. Emang lu ada... Iya ada feel-nya lah. Main musik tuh gue suka lah. Makanya suka gini-gini gitu. Padahal kayak gue gak tahu, yang penting gitu-gitu aja. Ngasih tau kesini. Ya lu tahu patternnya lah. Ya. Terus. Berarti lu gimana? Ya. Dari IKJ, dari SMA. Awalnya lu mau musik. Awalnya nih masuk gerbang nih. Gua tanya Pak, fakultas musik di mana? Itu lurus aja. Ya. Nah, jalan gua liat kanan. Fakultas Film dan Televisi. Dalam hati gua, nih apaan ya? Gua belok, Rip. Gua nggak ke musik. Gua belok. Itu nggak ada bayangan lu ya? Nggak ada. Anak kuliah, anak SMA yang belum punya bayangan ini ngapain? Cuma pengen suka aja. Iya. Karena gini, karena menurut gua di musik udah hatam karena gua dari kecil keluarga gua emang musisi. Oh iya. Keluarga gua, bokap gua, om gua semuanya tuh pemusik. Main. Jadi gua udah, apalagi gua SMA musiknya klasik, baca not balok, sejarah musik gua udah hatam lah bagi gua pada saat itu. Beethoven lah, apalah segala macem. Merem, Rip. Oh iya. Mozart tuh gua tahu semua sejarahnya. Dah pas sampailah di IKJ gua masuk ke musik, gua liat kanan, gedungnya keren banget. Sumpah paling keren itu gedung film pada saat itu. 2011. Lulus itu 12. Ya. 12. 11 apa 12 ya? 12 ya. Ya. Udah tuh belok gua. Udah gua ambil formulirnya, terus gua ngeliat sutradara apa pokoknya banyak tuh kan peminatannya kan. Cuman ya pada saat itu lu pengen jadi apa sih? Pasti jadi sutradara kan? Lebih ke nggak tahu biasanya. Awalnya nggak tahu, cuman kan pasti ya paling umum lah, general manusia. Ya orang lebih awam lah. Kalian mau jadi apa di film? Sutradara pasti kan so tahu ya kan. Nah, lo tahu nggak? Udah nih setelah masuk apa daftar segala macam, alhamdulillahnya keluarga gue support. Gue masuk IKJ.
Udah tuh gue masuk IKJ, terus Mahal nggak menurut lu masuk IKJ tuh? mahal IKJ zaman gua Zaman masuk itulah ya? Iya, Kayak emang terkenal mahal sih ya? terkenal mahal dan ya worth it sih menurut gua. Oke. Dengan apa yang udah dikasih dan dosen-dosennya. Terus udah dulu ada satu kelas ditanya siapa yang mau jadi sutradara? Oh itu basic lah, Basic. basic. Itu satu kelas tuh kayak ada 60 orang gitu kan. Nah. Semua angkat tangan. Gue diem. Emang gak ada yang lain ya? Emang saudara doang? Nah itu gue udah mulai mikir di situ. Terus teman gue jelasin, kok lu gak sebelah gue inget banget namanya Hugo. Sebelah gue nih, lu mau ngangkat tangan? Iya gue pengen jadi art director. Nah di situ tuh gue bilang, art director tuh ngapain ya? Gue bilang. Jelasin nama dia tuh, karena dia kalau nggak salah bokapnya tuh bekas art director juga gitulah. Oh dia punya background lah. Iya ada background. Story. Terus udah tuh, gue kulik. Lo tau gak gue minatnya yang mana awalnya? Art director nggak jelas nih gue bilang kan. Gue ke editing. Jangan sedih gue bisa ngedit. Pakai Premiere Pro ngedit tuh. Tugas-tugas kampus apa segala gue edit. Terus bosan kan gue bilang, wah ini bukan gue banget nih, duduk doang. Gue harus yang gerasak gerusuk gue kerja gue. Gue nggak bisa deh gue kerja di ruangan duduk apa alah gue bilang. Apa ya gue cari lagi kamera. Oke. Nah, Oh lu nyobain juga? Nyobain juga, gue coba jadi kamera DOP lah ya kan. Itu nyobanya gimana tapi maksudnya? Jadi dalam kayak pas tugas project kampus, apa? tugas kampus ya. Misalnya lu udah ada ininya belum DOP, karena kan mau tugas kan baik banget, tugas kan bikin film terus kan. Tim kelompok ini. Nah, kelompok ini gue jadi editor, kelompok ini gue jadi DOP nih. Oke. Nah pas jadi DOP, gue nggak bisa Rip, karena kayak menurut gue ya elah ini mah syuting rasionya begini, ini begini, lampu keylight, backlight, alah gue bilang. Ya udahlah, gue coba deh artistik, ya kan. Di situ tiba-tiba gue disuruh coba tuh sama senior gue pasangin frame pajangan kayak gini Rip. Pasangin frame tuh, tapi nggak boleh dipaku ya. Wih, apaan nih maksudnya gue bilang. Gue mikir dong. Dan ternyata memang gue sangat suka dengan hal-hal yang membuat pikiran gue jalan, ngerti gak lo? Jadi menurut gue kayak di artistik tuh akal-akalan, terus lu membuat solusi masalah, solusi yang dimana solusinya ini ajaib semua, ada kebayangan lo, solusi ajaib. Lu bisa gak rubah ini jadi warna hitam pakai apa? Pakai cat gitu atau pakai stiker gitu kan? Dia kan melakukan do something kan? Ya udah, abis itu gue sulap main. Ternyata gue sangat suka dengan sulap menyulap. Bahkan dosen-dosen gue lebih mensupport gue menjadi seorang DOP. Gue inget banget. Kayaknya lo jadi DOP nih ntar pada saat lulus. Makin gue lawan. Lo ngomong gitu gue lawan. Gue nggak mau, gue jadi art director gue bilang. Situlah gue mulai minat di art. Udah akhirnya gue ikut senior. Gue magang di film, jadi ya dari bawah lah, dari bawah gue magang di film. 2000 berapa berarti lo start? Gue magang itu 12, 13, 14, mungkin 2015 atau 2014. Tuh gue magang di film. Setelah lulus? Enggak, karena ada kelas. Oh sembari? Iya ada kelas magang di kampus kan. Gue langsung menawarkan diri ke film. Kalau di IKJ, ya gue nggak tahu ya soalnya karena gue nggak sekolah film. Di IKJ itu ada jalur berarti ya? Maksudnya kayak kalau senior kan ya udah gitu lepas dari kampus kan. Tapi lu gimana bisa connect ke sananya tuh? Cari tahu. Nggak bisa lu. Nggak ada ya? Nggak ada akses. Dan pada saat cuma itu. Cuma kenalan berarti? Rip, pada saat itu nggak ada WhatsApp, Rip. Iya nggak ada Instagram. Lu cuma bisa, nggak ada gitu. Iya, dulu juga kan susah. Cuma bisa SMS sama nelpon dulu. BBM. Zaman BBM. Pokoknya akses gua tuh lumayan susah lah. Akhirnya gua ketemu sama seorang art director. Udah gue jalanin tuh. Itu gimana caranya? Gue lupa lagi kenapa gue bisa di situ ya. Gue lupa. Karena menurut gue seru kalau misalkan tahu titiknya pertama. Kayak gue dulu mungkin ketemunya sama ketemunya tuh ya sama Fajar Nugros dulu pokoknya gue. Jadi dari situ walaupun magang tapi gue akhirnya mulai kebuka tuh. Oh ini ya ternyata gitu. Jujur gue lupa banget. Itu gue inget adresnya Benny Lauda namanya. Tapi lu menghubungi dia?
Iya, gue ngubungin dia, gue lupa. Kenalannya Dari dikenal. mana ya? Oh, kenalannya yang lupa. Ya, gue lupa aksesnya apa ya, gimana kenapa gue bisa ke dia gitu, gue lupa. Pokoknya gue yang lain tuh pada sok-sokan mau ke art director yang Mana lah famous lah. Heeh. Gue nyari tahu, gue riset waktu itu masih pakai apa sih internet kita tuh. Pokoknya gue kayak harus googling dulu lah siapa ya art director. Facebook. Iya gitu-gitulah Facebook gitu. Gue lupa lagi. Gue lupa lagi apa ya sosial media saat itu. Apa ya sosmednya ya? Instagram udah ada sebenarnya, tapi belum dah kayaknya. Instagram udah ada, Tapi nggak hype. Pet dulu masih main pet. Kalau udah ada pet udah ada iPhone. Soalnya 2016 tuh, gue inget banget 2016 tuh gue posting pertama kali di Instagram gue magang jadi anak film. Gue inget banget 2016. Oh. Itu pertama kali gue magang. Itu pakai pet. Apa? Instagram. Oh Instagram ya. Udah Instagram, pet tuh udah nggak ada, setahu gue. Udah loyo. Pokoknya pet tuh cuma pas kuliah 2013 lah. 12 lupa gue tapi intinya kapan. Gue juga lupa gue kenapa gue bisa ke situ. Tapi abis dari situ berarti lo ikut film terus. Iya, gue film terus, Rip. Gue film terus, bener-bener gue film terus. Karirnya art tuh apa aja berarti? Lo udah pertama jadi magang. Magang kan kayak udah apa aja lah. Iya. Bener kan? Apa aja. Magang tuh apa aja lo disuruh ngapain juga. Alhamdulillahnya gue magang dibayar pada saat itu walaupun nggak proper ya. Gue iya? kaget ya. Gue nggak mengharapkan imbalan pada saat itu. Yang penting lu kerja dan tugas lu beres. Pengalaman lah harusnya. Iya. Karena emang gue juga dulu. Apalagi kan kita dari dari kampus kan harus ada data aja yang penting ditandatangan sama art directornya kan. Oh tapi lu dibayar? Bayar gue di situ. Gue pengen tahu sih tapi cuman boleh gak ya? Masa kayak ya kalau gue juga namanya magang tuh masih kecil, namanya Kecil film banget. tuh masih kecil. Tapi kan dibayar tuh gini deh. Gak semua magang tuh dibayar, apalagi di industri kita, ya kan? Karena yang kita cari sebenarnya lebih ke tenaga, dianya punya ilmu, ya kan? Iya, karena gue dapet kan ilmu, itu kan, barter. Barternya itu sama koneksi. Nah dari situ lu baru bisa kelihatan value lu apa. Gue nggak tahu kenapa gue bisa dibayar. Mungkin ini gue bukannya sombong, cuman gue karena ya balik lagi ketika lu suka dengan pekerjaan lo, lu akan giat, lu akan tekun. Mungkin di situ dinilai dari dia kali. Nah tapi gue pengen tahu kisaran deh. Itu lu syuting apa? Film. Berapa lama? Sebulan. 20 hari apa? 20 Ya standar film ini ya, 20-an lah. Itu range-nya ratus juta. Udah juta. Gila gak lo? Gue dibayar. Udah juta. Itu makanya gue kaget, gue dikasih amplop. Masih amplop, belum ada transfer ya. Iya. Masih amplopan. Kalau dulu kru-kruan gitu. Iya. Gue juga amplop dulu. Di atas 1 juta, di bawah 5 juta. Kebayang gak lo? Gue anak magang dapat segitu. Ya itu udah oke lah. Oke banget. Gue syok banget gue seorang mahasiswa megang duit. Wah itu gue kasih emak gue apa semua. Tapi ini nggak berlanjut filmnya setelah itu? Lanjut. Diajak lagi loh? Apa lu yang akhirnya menawarkan lagi? Enggak. Jadi karena gue pada saat itu gue ngerasa bukan sombong ya. Gue ngerasa kayak gue bisa lebih dari dia. Gue merasa gitu pada saat itu. Jadi dia ngoling gue lagi berkali-kali, Rip, sampai gue di titik dia datang ke lokasi gue buat nawarin, ayolah ikut lagi gitu. Kebayang nggak lu? Art director itu balik lagi ke gue. Oke. Nah, gue bukan nolak, maksudnya karena cocok-cocokan ya. Pertama gue mungkin nggak cocok sama timnya atau ya gitu-gitulah. Ya, ada beberapa kalau sama art director gue nggak masalah. Tapi dia penyamperin gue, Rip, buat ayolah lu jadi asisten gue. Karena pada saat magang gue kan masih jadi runner, jadi apa aja lah. Dia nawarin gue jadi asistennya. Cuman gue ngerasa gue belum pantas lah untuk di tahap itu. Itu 2000 udah 2017 ya 15 16 17 lah sekitar setahun itulah. Gue lulus tuh 2017. Oke. Udah. Kita ketemu tahun berapa ya? 2017 masih syuting juga tuh dan film kita juara kan? Iya. Di Singapura kan? Iya. Gak jelas sih. Gue bingung sih. Gue juga jujur ya, itu gue nggak tahu mau bikin apa. Tapi gue bisa menang ya? Gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti juga karena dapat dolar ya bagi-bagi duitnya.
Gue sampai lupa udah itu momen itu tuh. Tapi sebenarnya yang gue inget cuma gue lagi megang clapper, terus gue Lu kemana-mana naik motor. gue bikin schedule. Itu lu Astrada di situ ya? Iya, waktu itu tuh Lu nge-club juga? ya kan karena waktu itu tuh biar cepet ya. Tapi gue lupa tuh kenapa. Oke, kita kru kecil lah produser. Iya, itu kru kecil Kita ya, syuting di short film. Sukabumi kan. Iya loh, itu jauh loh. Jauh itu. Gue juga nggak tahu kenapa itu bisa terjadi ya. Pokoknya, gue ingat, gue pulang dari Bali kalau nggak salah. Lu Lupa gue, Lu masih cupu banget Rip itu Rip. Sumpah itu lu cupu Iya, banget. Ini orang masih pakai bahasa daerah lagi lu. Ini nggak di Jakarta aja gue bilang. Nggak, tapi emang dia, siapa sih namanya? Kevin ya? Kevin. Kevin kan ngubungin gua di Bali, nelpon. Rif mau nggak jadi Astrada gitu. Ya waktu itu kan gua masih jobless ya. Masa gua belum ke Singapura. Jadi masih dari... Lu bukannya short course ya di SI? Iya. Kan dari situ kan? Kenalnya dari situ. Tapi habis itu kan gua magang dulu tuh. Magang, terus habis itu gua ngerasa di film, gila nih capek juga di film nih ya. Gue ngerasa kayak waktu itu memang menurut gue salah ambil langkah. Nggak ini aja, misalnya kayak kurang tepat buat gue buat grow waktu itu. Oke. As a individu. Jadi gue ngerasa kayak bukan di sini deh gitu. Kayak gue harus cabut. Nah cabut lah gue ke... Oh sempet ninggalin itu ya? Sempet gue. Akhirnya gue masuk ke company yang bikin event gitulah, bikin event-event kayak speakers, ada speakersnya, cerita apa sih bahasanya, motivasi gitulah. Iya. Jadi awalnya ngelamar jadi, waktu itu soalnya gue mikir apa jadi videographer lagi ya gitu. Ya udah, coba ngelamar di kantor itu. 3 bulan doang, udah kayak orang hari pertama datang terus langsung gue dikasih desain. Ini desain majalah bulan ini, gitu gue lah, anjir majalah. Mana bisa gue ngedesain gitu. Tapi ya waktu itu gue langsung minta resign kan. Gue minta resign. Saat itu juga tuh, hari itu juga langsung ke HRD-nya. Pak saya mau resign gitu. Kenapa gitu? Iya saya gak bisa desain gitu. Dia cuma bilang gini, gak mau coba dulu. Iya juga ya, kayak kalau gue cabut juga kayak gak ada uang kata gue gitu kan. Ya udahlah gitu, akhirnya cobain. Kulik ya? Kulik tuh. Walaupun sebenarnya gue ngerti layout, gue ngerti Photoshop, gue ngerti Illustrator, tapi taste desainnya kan belum kebentuk kan. Ya lu mau bikin apa gitu, apalagi itu majalah gitu, lu layouting all the way kan. Jadi udah gue cobain aja, ya bisa-bisa aja sih, tapi ya gue yakin saat itu bisa dalam kategori bukan bagus, ya bisa aja, jadi. Oke jadi ya, jadi aja. Yang penting jadi, tapi ya kebetulan tidak dituntut untuk bagus. Nggak ada creative director, nggak ada art director, yang penting udah lu jadi, ya udah itu hasilnya ada gitu. Udah akhirnya gue 3 bulan di situ karena bukan kekunci ya, maksudnya kayak udah kayak Rif kalau mau resign nunggu event dulu lah kelar gitu. Akhirnya ya udah beresin dulu, gue bantuin. Nah kebetulan bulan kedua tuh eventnya, habis event kelar besoknya gue langsung udah Pak saya mau tempatin janji gitu, saya mau resign gitu. Nah gue nggak cari tempat dulu tuh Pak, maksudnya kayak gue nggak cari kerja dulu, nggak cari backup apa ya, pokoknya gue mau keluar dulu, kerjanya apa nanti ya gimana nanti gue waktu itu. Asli, udah tuh dari situ. Nah akhirnya gue ditawarin Akong. Oh Akong itu. Rif mau nggak ngevideoin ke Bali gitu, jadi videographer. Gas kata gue gitu. Nah dari situ baru, gue nggak tahu sih mungkin ada obrolan Akong, bisa Kevin lihat Akong ada gue, mungkin dia keinget juga karena gue kan pernah ini ngajak lo Akong? Atau Akong Kevin dulu, Kevin dulu. Akong kan DP kan? Iya. Bener kan ya? Iya. Nah itu mungkin ada itunya juga, tapi gue nggak tahu. Nah, kabar tuh. Iya. Nah sehat sih, tapi dia sehat. Dia kan di Sound of the Corner. Oh. Tahu nggak sih lo? Yang di YouTube? Tahu ya. Iya, di situ dia. Oh, dia in house di situ. Enggak in house. Atau dia nge-create di situ, bikin. Dia create itulah, bantu temennya create itu. Ya, jadi dia termasuk orang yang punya andil besar di konten itu. SOTC ya bahasanya. Ya, di situ. Oh, keren. Keren. Udah tuh di situ dia Akong ngajak gua ke Bali karena gua ngerasa kayak ya nggak ada apa-apa nih gitu kan. Ya udah jalan. Nah, pulang dari situ gua bilang, nah pas di Bali kebetulan gua dapet kerjaan. Gua ditelepon, gua diterima
sama company Singapura itu. Oh iya kamu kepilih gitu. Terus anjir gue lagi di Bali. Lu udah apply memang? Udah, tapi itu Nggak berharap? Nggak berharap, jatuhnya kayak ya udahlah gitu kan. Nah ternyata pas di Bali ditelepon si Kevin, gue udah bilang, Kev tapi gue nggak bisa gitu karena gue udah mepet tuh Bali, gue harus ke Singapura, harus berangkat. Iya. Ya udah akhirnya ngikutin schedule dia yang Singapura gue mundurin. Oh, Gitu. tetap syuting dulu. Terus syuting dulu. Yang penting gue mau syuting dulu deh gitu. Sebelum ke Singapura kan gue nggak tahu tuh jadi apa. Itu awal kita ketemu. Iya itu baru di situ 2017. Iya. Gue bilang siapa nih orang? Gue bilang orang daerah. Gue Ya juga. pasti anak film, sekolah film. Iya, sombong ya kan? Iya ada tuh pasti kan. Sombong pasti. Siapa nih ya kan? Ingat gue Sukabumi. Terus berarti, nah lu gimana setelah itu apa selanjutnya? Selanjutnya setelah gue lulus, Enggak lu udah ikut si pas siapa tadi Mas Benny udah. Nah habis itu lu pindah ke di art director Enggak, lain. akhirnya gue dapet job-job sendiri. Kayak gitu. Iya, gue Nyoba lah kecil-kecil. Tugas-tugas anak SI, anak-anak binus. Kok lu bisa itu kenal? gue ngerjain. Kok lu bisa kenal sih tapi sama saya? Itu dari omongan doang sih, Rip. Oh Gue iya. juga gak ngerti tuh. Lu kena cik tuh gimana deh? Gue nggak tahu ya, awalnya tuh Kevin, memang sama juga orangnya Kevin, cuman gue lupa akses gue sama Kevin ini dari mana, gue lupa juga tuh. Oke. Pokoknya intinya gue syuting sama anak binus sama anak SI, tugas-tugasnya gue juga yang bikinin. Bukan cuma tugas IK aja gue artin, tugas binus SI gue bantuin semua. Udah tuh. Setelah lulus, gue mencoba menawarkan diri ke salah satu art director. Art director Dilan, Angie namanya, cewek, Kak Angie. Jadi gue sangat pengen syuting sama dia karena di situ ada circle gue lah, yang teman-teman gue ada di sana. Oh. Nah, lu taunya dia karena temen gue, ajak gue dong situ. Nggak bisa, udah penuh, timnya full nih. Emang atas izin Allah nih, Rip. Salah satu timnya ada yang sakit. Pas Dilan? Enggak, itu pas syuting iklan dulu nih, syuting iklan dulu sama dia. Karena gue pengen banget masuk tim dia, gue gak tahu kenapa feeling. Ya. Pengen nih sama dia nih gitu. Oh kalau art tuh gitu ya? Iya, karena kan dari omongan-omongan, lu cobain ini deh. Kalau ini nih begini nih, semua pasti adalah plus minusnya kan. Nah terus gue penasaran, yang ini citranya gak begitu bagus. Tapi gue penasaran, emang iya? Oke. Gitu kan, emang omongannya tuh di luar tuh gak bener lah tentang dia tuh kayak, orangnya galak lah apa segala macam. Masa sih gue cobain gitu. Tapi nggak bisa lah, ketutup lah, ke barrier lah. Akhirnya ada yang sakit di timnya dia. Gue dikontak sama temen gue. Kebetulan temen gue asistennya dia, apa permasternya pada saat itu. Siapa? Lu kenal nggak? Kayak lu nggak kenal deh. Oke. Anak aja juga. Udah. Gue dikontak, terus akhirnya senang banget Rip. Langsung gue ke lokasi, dan itu lokasi syuting iklan, ingat banget gue iklan teh. Itu day kedua. Jadi mereka tuh 2 atau 3 hari syuting. Gue joinnya di tengah-tengah. Gue join di day 2 kalau nggak salah. Tuh gue liatin, galak banget Rip. Sumpah galak banget itu bos gue ya. Cewek ya padahal. Cewek deh. Segalak itu ya kan. Tatoan. Beneran lah pokoknya apa yang diomongin di luar tuh bener. Temen lucunya apa? Kok gue gak dimarah-marahin ya gitu. Gitu ya lo. Kayak mungkin belum kali ya kan. Dari situ ya udah gue kerja aja normal dengan kapasitas gue seperti apa, gue disuruhnya ngapain udah gue gas tuh, gue kerja sampai akhirnya dia dapet tawaran film Dilan. Oh berarti sempat ikut dia berkali-kali project. Enggak, itu bener-bener dari iklan. Gak lama dia dapat Dilan. Lah hoki dong berarti jadi. Hoki banget. Nah akhirnya gue diajakin. Jujur ya, gue pada saat itu gue nggak tahu apa-apa tentang Dilan. Nah gue tahu setelah syuting, ngerti? Pas lagi persiapan. Ya lu baca skrip. Iya, gue baca skrip, ternyata ada novelnya. Tapi gue baca skrip. Pilih baik ya? Pilih baik. Itu gue baca. Di situ gue jadi tim art continuity, stand by set. Oke, lu kasih tahu gue deh. Kalau di film bagiannya apa aja?
Ada banyak tuh di art ya. Iya. Di art aja tuh ada runner, master box tuh yang ngurusin Box-boxan. box-boxan, ya, box kain, box lampu ya kan. Terus ada property master, property buyer, standby set, grafis, finance. Standby set. Standby set tuh ya itu Ya. gue pada saat itu ya. Ya. Standby set tuh gue ngurusin continuity, posisinya itu gue bawa kamera. Potong dulu ya. Gue Potong ada dulu lah kamera kerja pocket. lu. Iya. Ya. Terus Kalau sekarang handphone aja gak sih? handphone. Iya Sekarang kan? udah handphone. Dulu gue pakai kamera pocket. Gue pakai kamera pocket. Ribet. Ya Allah ribet banget. Nyarinya ribet. Bukan gitu. Kalau lowbat juga ribet. Kalau handphone kan power bank kan. Zaman Iya. dulu, zaman gua Dilan mana ada zaman Ya dulu power sebenarnya bank, udah power bank. handphone. Sebenarnya udah handphone tapi belum sebagus itu kamera-kamera handphone. Belum ya. Gua pakai pocket. Cetek ada blitz ya. Iya. Udah habis itu ada asisten art director, asisten 1, asisten 2, asisten 1 biasanya mendampingi art directornya, asisten 2 tuh biasanya next set. Ya. Dia ngejalanin next ya. terus. Kayak Strada juga lah. Iya. Nah. Gitu. Oke. Nah, disitulah gue jadi art continuity. Dila. Standby set. Standby set. Ketemu sama Om Dimas Subono di situ juga pertama kali. Nah, nih uniknya ya. Pada saat syuting, gue ngeliatin dia, Rip. Lu inget gak tadi Bentar, kata-kata dia ini gue? siapa? Om Dimas. Oke. DOP-nya. Lu inget gak kata-kata gue? Editor template, DOP template, akhirnya gue ke artistik. Iya. Gue ngeliat dia tidak template. Oke. Kasarnya gini, dia membuat sesuatu yang mikir juga. Contoh, bisa gak Om, shotnya pengen ada ini nih, POV burung misalnya. Misalnya kita request POV burung, pakai apa ya Om? Tahu gak? Dia sangat bisa dengan naruh kasarnya track sama porta jeep atau Jimmy Jeep di atas atap gitu gue nggak. Terus gimana cara bikin penahannya, bikin ini pikirin semua. Oke. Didesain sama dia itu shot supaya jadi. Nah jadi lu jangan asal-asal request sama dia karena itu akan dibikin sama dia. Gue bilang, nih orang kenapa gue baru ketemu sekarang ya gue bilang. Gue baru ketemu di Dilan ya, tapi udah jalannya lah ya kan. Gue kulik Rip, gue kulik dia, gue tetap jalanin ke pekerjaan gue, cuman kalau lagi ada kesempatan gue ngobrol sama dia, ngobrol, sampai akhirnya gue dikasih Steadicam. Lo nyobain Steadicam? Nih. Oh, gue pernah lihat story lu. Iya, di situlah gue pakai Steadicam, body. Iya. Gue diajarin sama dia. Nah. Wah, gue bilang, DOP mana nih yang mau ngasih pinjem Steadicam ke anak nggak tahu apa-apa ya kan, anak artistik. Siapa ya kan? Iya. Kasih pinjem gue bilang orang baik banget sih, ini orang baik banget. Dia mau share ilmu. Apapun itu yang lu tanya, dia akan share. Intinya emang pas lu sama dia nih cocok lah. Cocok ya lah. kan? Iya. Emang Gue nggak tahu ya, gue kerja sih merasa cocok. gue seneng aja sama dia, tapi nggak tahu dia cocok gak sama gue, nggak tahu ya. Tapi Iya, tapi ya lu ngerasa lu cocok sama dia. Ya mungkin dia punya feedback lu dipinjemin Steadicam kan. Intinya ada kepercayaan juga kan. gue seneng banget itu, gue pertama kali nyobain Steadicam. Gue ngeliat Steadicam juga di situ pertama. Nah, Gue cobain pula lagi, aduh keren banget tuh. Sumpah. habis itu berarti setelah lu jadi set standby set, Iya. karir lu kemana? Film terus. Abis Dilan 1, terus gue syuting film. Pokoknya gue sama Angie terus tuh. Nah, di luar itu lu berarti nggak bisa ngambil jadi job art director? Ada iklan. Misalnya kan film, habis itu break 2 bulan, ya itu gue mungkin ambil iklan lah sehari 2 hari, ambil video klip, Oke. macam-macam tuh gue ambil. Sempet lah ya itu ya? Sempat, disempet-sempetin. Masih bisa lah, kalau iklan gitu kan bisa. Berarti gitu ya, kalau art director gitu ya, habis film, maksudnya dari sisi orang art tuh siklusnya gitu. Ya. Art direct, kalau lu masih ngikut, kan itu ceritanya lu masih ngikut kan? Iya. Masih ngikut, belum independen kan? Belum. Ngikut, berarti kalau ada job lain, ya yang bisa lu sikat. Gitu. Ya paling Pas itu apa, Pak? Kan gue ya ngerasa kalau misalkan di posisi director kan lu nggak bisa ngikut director, ngerti kan? Lu itu bagian dari pekerjaan itu. Kalau misalnya lu Astrada, ya udah gitu. Lu ketika lu naik jadi director, lu nggak akan calling Astrada lagi. Iya lagi. Iya kan? Iya bener. Nah kalau di art gitu nggak? Gitu juga sama. Sama. Nah itu tapi gimana lu bisa kayak gitu? Nah,
Gue nggak tahu, mungkin gue dapat kelebihan. Gue orangnya sangat ekstrovert, bisa berbaur, bisa. Lu extrovert ya? Gue ekstrovert parah gue. Jadi gue bisa bonding sama orang, maksudnya sama orang-orang gitu. Cepet lah, gue cepet sosialisasinya. Jadi mungkin di situ juga kelebihan gue. Gue bisa ya dengan PD-nya sih. Sempat ada ketakutan itu juga. Aduh, jadi art director nih, makin sepi dong job gue. Makin dikit dong duit gue kan gitu kan. Cuman ya gue gas terus sih, tapi ya lu bayangin sampai sekarang fine aja gue. Iya, maksudnya karena akhirnya jadinya gue pengen tahu kalau misalkan dulu di mana posisinya lu turning point, oke gue nggak ikut orang lagi. Oke. Lu mau tahu di mana? Di momen apa dan gimana? Terakhir itu bisa dicek sih, film Guru-Guru Gokil. Itu terakhir gue ngasistenin art director Pak Eros Evelyn namanya. Guru-Guru Gokil kayak gue tahu. Ada film di Netflix. Di bioskop juga, tapi bisa pindah ke Netflix. Itu lu jadi apa tapi? Asisten. Oke. Itu gue udah mentok. Loh, tapi bentar. Dari sebelumnya NG terus ke siapa? Dari NG gue ke Pak Eros itu penutupan gue. Pak Eros itu gimana? NG nyuruh. Berapa film? Wah banyak. Gue di NG ada 6 film, 7 film kali. Oke, 6-7 film tapi ganti-ganti rolnya. Ganti-ganti. Gue dari jadi prop buyer, prop master, sampai akhirnya jadi asisten juga. Sampai ya udah, NG udah nyuruh gue buat kayaknya lu udah bisa nih saatnya. Ada momen itu. Ada momen itu. Dibilang apa? Ya otak lu udah ngimbangin otak gue. Segitu. Otak gue udah ngimbangin otak dia. Udah saatnya lu megang sendiri. Kalau lu mau syuting, ikut sama senior yang lebih tua dari gua, kata dia gitu. Gua cari siapa, lu ada rekomen nggak, lu ikutin nih mantan bosnya dia. Ya biasa gitu. Gitu. Akhirnya gua kesana. Sampai di sana, gua ngerasa udah sih journey gua menjadi tim art kan. Udah deh. Gue di situ udah memutuskan tuh film terakhir gue buat ngikut orang. Oke, nah sempat dimarahin gak sama KNG tuh? Kenapa? Loh, kan katanya galak dia. Ya gue abis lah gue. Lu kira 6-7 film itu enak? Di Dilan itu abis gue. Lah kan lu pertamanya bilang kan, kok gue gak dimarah-marahin? Kan gue belum dapet cerita itu tuh. Kejadian lah di Dilan 1 depan Ridwan Kamil lah apa. Cuman gak, ya off the record lah itu maksudnya. Ya memang dia mungkin enggak, lu melakukan kesalahan apa deh, kan itu pasti lu salah, nggak mungkin dia marah nggak salah. Enggak, dia marah-marah sesimpel gue salah bawa gelas. Misalnya dia pengennya ini, gue bawanya yang ini, ya sesimpel beda warna. Ya udah tinggal, ya udah bentar, gue tuker bentar gitu, dia marah-marah, Rip. Ya marah lah kalau kayak gitu. Iya, mungkin ya pressure ya, cuman ya sesimpel itu dia marah gitu, apalagi yang lain. Nah yang paling parahnya apa lu dimarahin, ada nggak? Banyak banget. Yang paling. Gak ada, udah semuanya paling parah gue. Hancur. Tapi makasih banget gue karena kayak Inji mental gue. Iya. Harus tapi itu. Wah. Karena itu film nggak gitu, nggak ada yang kebangun menurut gue. Iya. Itu dia kan. Mental gue jadi di situ. Gila sih. Itu. Gue ngakuin, gue walaupun pernah dimarahin, gue ikut Fajar Rugers kan sebentar ya, masa kayak 8 bulan lah. Dan belum pernah sampai yang ngejalanin film gede gitu. Pernah sempat diajak tapi gue udah keburu, kayak gue pengen yang lain deh waktu itu tuh kayak gitu. Jadi pernah ikut beberapa kali aja. Budi galak juga. Galak sih, misalnya kayak orang sutradara film zamannya itu kan kayak gitu-gitu semua kan. Iya. Emang pace-nya seperti itu. Iya, dan gue denger cerita-cerita yang dari mereka-mereka yang melewati kerja sama dia kan juga sama tuh ceritanya kan. Pasti. Tapi ya bener, akhirnya kita jadi punya disiplin. Iya, pasti itu semua ada pelajarannya. Sama menurut gue ya disiplin, cara berpikir cepat. Iya. Iya kan? Iya itu bener. Cara berpikir cepat. Solusinya terus, apa, ketemu semua. Mikirnya tuh harus ke depan, panjang. Lu bisa memanage waktu, lu bisa manage jalur. Abis bangun tidur ngapain ya? Iya. Semua udah ada patternnya tuh. Iya, udah nggak boleh nih kita kayak nanti aja deh, pas saat itu aja deh gitu. Ya nggak bisa deh. Iya nggak bisa. Gitu makanya gue bilang gue makasih banget. Lah lu kan 8 bulan, gue bertahun-tahun ya, berapa tahun?
4 tahun ya, 3-4 tahun atau 5 tahun gue nggak tahu, lupa gue. Gue ngikut sama Angie, mental gue jadi, gue bisa. Gue tadi nggak berani loh, kayak negur orang, jangan nginjek kaki gue dong gitu, gue nggak berani. Gara-gara dia, gue, ini kaki gue lu injek-injek nih, gue jadi berani begitu, ngerti gak lu? Gue jadi bisa ada rasa buat apa ya, bukan marah sih, apa sih namanya, ya punya power kritis. lah. Gue bisa kritis karena di situ gitu. Tadinya gue kan culun, gak enakan. Nah akhirnya gue bisa kritis. Iya. Banyak lah, gue bisa memanage tim, banyak lah kayak gitu-gitu. Ya itu juga salah satunya kan mental jadi karena nanti kita akan nge-manage orang kan. Iya, karena kalau kita ya lembek. Nah, gimana lu mau disetir? Ntar lu disetir sama tim lu ya kan? Ini enggak kan enggak gitu konsepnya. Iya, betul. Itu makanya gue bilang banyak banget. Makasih banget gue sama kayak Angie. Berarti sama Pak siapa? Pak Eros. Pak Eros. Setelah itu baru lu ngerasa mentok. Gue merasa mentok. Karena apa ya? Ya bukan merasa mentok sih. Memang kita sampai sekarang pun gue masih belajar. Cuman gue mentoknya di fase itu. Iya, gue memutuskan untuk gue udah ready menjadi seorang art director setelah film sama Pak Eros itu. Ya udah, habis itu gue dengan keputusan bulat, bodohnya gue apa? Gue ready dengan menjadi seorang art director iklan. Lo tau kan journey gue di film kan? Iya. Gue ke iklan. Nah itu kenapa? Kenapa gue ke iklan? Pertama, ya duit udah pasti. Lebih banyak mungkin ya. Jauh. Sistem kerjanya lebih cepat. Ya, nggak lama lah. Ya, sehari 2 hari selesai. Ah. Nah, dan mungkin pada saat itu gue jenuh di film. Gue kan dari lulus film terus. Gue berapa tahun gue di film, Rip. Jenuh gue. Gue inget banget guru-guru gue itu kalau nggak salah gue 2019 ya. Kalau nggak salah gue. Kayak gue pernah sempat. Tuh Gading Martin yang main sama Dian Sastro. Ya kayak gue pernah sempat, nggak tahu lu kasih tahu atau apa gitu pokoknya. Dan gue notice aja tuh. Film itu iya. Soalnya gue sempat nonton filmnya tapi gue lupa. Kalau nggak salah di pedesaan gitu kan. Iya. Udah tuh gue ngerasa ya pada saat itu bodohnya gue. Kenapa gue bilang bodoh? Ini setelah gue ketemu lagi sama Om Dimas di film terakhir ya. Kenapa gue bilang bodoh? Gue kan pengen jadi art director iklan. Yang mau semua serba cepat, serba untung, serba semuanya best of the best. Cuman ternyata tidak seenak itu di iklan. Kita punya klien, kita punya agensi, dan kita nggak punya waktu yang untuk persiapan. Karyanya tuh bersama, bukan karya lu lah. Karya bersama itu. Dan iklan itu udah jadi, tayang, selesai kan? Iya. Kalau film, lu bikin nama, sampai lu meninggal, anak cucu cicit lu akan mengingat itu film lu. Ya itu benar. Mungkin nggak mereka nginget itu iklan lu? Enggak. Film lu yang diingat. Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Maksud gua, secara credit title juga nggak ada soalnya. Iya kan? Iya. Itu gua di reminding gua sama Om Dim di situ. Terus berarti sekarang lebih. Tapi ya gini. Ya gue masih ngiklan lah, masih iklan sampai sekarang. Sampai istri gue bilang, kayaknya hidup kita cukup kok dari iklan. Saking nggak ada waktunya gue sama mereka, keluarga kan. Kan gue kalau ketika kita membuat filmnya fokus, bahkan kayak handphonenya nggak pegang, bener-bener konsep. Buka film, nonton film. Gue pengen kayak gini, masukin, bikin konsep, kan gitu kan. Udah tuh, istri gue komplain, ya apa ya, jujur gue ngambil ini ya karena ceritanya film ini. Nah, gue akan tetap terus beriklan, cuman kalau kata Om Dim sih, kalau ada tawaran film lagi, lo ambil aja, mau itu lo suka atau enggak. Cuman kadang hati ini kan kalau lo enggak. Tapi kadang kata Om Dimas, kadang hati nggak suka, dompet suka. Dompet nggak tentu suka juga. Oh, belum tentu. Belum tentu. Oh iya. Lu kira gede. Yang penting lu jadi sebuah karya. Oh iya. Kan ada orang mikir kayak gitu. Karena apa ya? Om Dimas tuh bilang,
Lupa kan gue mau ngomong apa tadi? Ya dia ngomong apa? Kalau lu ambil aja, suka nggak suka. Lu ambil aja, mau lu suka atau enggak untuk di umur gue yang Oke. sekarang. Lu ambil aja, jangan lu pilih-pilih. Bukan waktunya buat milih ya? Iya, bukan waktu buat milih karena gue harus belajar ketika ada sesuatu hal yang gue nggak suka. Gue belajar dari zona nyaman gue. Pasti kan gue ketemu solusi. Oh iya. Masa gue main aman terus? Ya. Ya kan? Oh, dia bilang gitu. Dia bilang kayak gitu. Nah, Bener juga. Iya benar, gue bilang. Iya juga ya gue bilang. Kecuali gue tadi udah umur 80, ya gue udah milih-milih lah, gue pengennya film kayak gini aja. Iya. Nah kalau untuk zaman sekarang ya, umur gue yang sekarang ya, lu ambil aja semuanya. Nggak, tapi 80 kayaknya udah nggak ditunjuk art director sih anjir. Lu udah jatuhnya ke talent emang butuh sosok orang 80 tahun. Gitu lah. Terus ya udah, ya intinya dia sangat berharap gue tetap terus jalan di film setelah film ini tayang. Terus ayo dong di film terus kata dia. Ayo ukir Tetap nama gue di film juga gitu ya. Iya, jangan iklan doang. iklan ya, iklan boleh lah sekali kata dia. Ya gue ngeliat zaman aja rezeki gue sih. Gue juga kalau gue pernah banyak lah yang nanya kan kayak gue, Dev kalau nggak mau ngerjain film, masih takut gue. Serem banget Rip. Hah? Itu gila banget film, sumpah gue. Ya masih takut gue. Gak bisa sembarangan. Iya kan? Nggak seindah itu. Iya makanya karena tapi gue suka sama cara membuatnya sama. Nah, tapi kan ya lu tau lah, nggak tahu gue merasa kalau ngerjain iklan tuh lebih menyenangkan aja buat gue karena selalu berubah pace-nya. Iya. Cuman kalau di artistik tuh lelah banget Rip, iklan. Membuat sesuatu dalam waktu 24 jam. Iya dong? Iya. 24 jam bisa gak bikin ini. Request-nya by the day. Iya. Nah gua kalau bikin film, gua ngeset bisa 2-3 hari. Builder dulu, builder udah kelar, gua masuk, dressing, touch up. Enak banget gitu ngejalaninnya. Udah finishingnya juga pas ngeliat set, oke nih. Tinggal nambahin ini udah oke. Udah besoknya datang tim syuting. Kan enak ya gitu. Kalau di iklan besok brief hari ini turun besok harus jadi. Ya tapi plus minus lah. Plus minus. Ya kan? Ya itulah. Oke, anjir udah sejam lebih nih. Emang sejam ya? Iya, udah sejam lebih kan? Udah 18 menit, tadi udah 58 nih kalau nggak salah. Bikin 1,5 jam ya? Nah, kita main aja nih. Kita bikin rapid fire sekarang. Apa kita rapid fire? Jadi lu cuma boleh jawab, nggak boleh punya alasan. Oke. Gua kasih 2 pilihan jawaban. Oke. Berarti sekarang iklan atau film? Gila sih. Loh, cuma suruh pilih jawaban. Cuma boleh jawab, nggak boleh punya reason. Ayo udah, film. Oke. Visual dulu atau cerita dulu? Cerita. Mood board rapi atau berantakan tapi hidup? Berantakan tapi hidup. Ini kayak gue tahu. Set praktikal atau full CGI? Ya, praktikal lah. Color palette aman atau nekat? Kalau perat aman. Oke. Gue kira lu yang nekat ya? Enggak, gue konsepin sih, apapun itu. Art department kecil tapi solid, besar tapi ribet. Kecil solid. Oke. Kita jadi Kopassus aja. Oh ya udah, oke. Kerja malam atau call time subuh? Ini bukan kerja malam, overtime atau call time subuh? Call time subuh lah. Iya, call time subuh lah. Gimana sih pertanyaan lu? Kan yang bikin ya? Enggak, ini yang bikin ini. Google. Mesin. Detail yang paling sering diremehin di set. Ada nggak? Ada pasti. Apa? Enggak, maksudnya sesuatu hal yang detail tapi suka diremehin di set. Yang cuma anak art yang sering inget lah. Banyak ya. Contoh jam dinding. Oh iya. Iya, jam dinding. Apa lagi? Atau kalender. Yang gitu-gitu tuh. Yang time flies apa waktu. Diremehinnya apa? Ya udah ntar ini aja lah. Tapi menurut lo apa? Maksudnya menurut dari sisi art tuh kenapa? Iya, maksud gue itu buat ngisi set dan ya sebuah ruangan kantor atau sebuah ruangan masa nggak ada jam dinding sih gitu.
Dan harus dipikirin gitu lu mau jam berapa, kan nggak mau mikir direktur Ya, kan. betul. Jam berapa ya, serah deh gitu. Ya. Oke, itu detail ya memang ya. Yes. Lebih sakit, konsep ditolak atau dieksekusi setengah-setengah? Lebih sakit dieksekusi setengah-setengah. Oke. Mending konsep ditolak ya, Iya. bikin baru. Bikin baru aja deh. Realis atau stylish? Realis gua. Oke. Real. Ya. Iklan 30 detik atau film panjang tapi low budget? Itu berat sih. Aduh. Ini iklan TVC nih, 30 detik. ya. Atau film panjang tapi low budget? Low budget. Tapi dari sisi bagusnya, kalau filmnya bagus gua ambil film. Nggak boleh. Nggak boleh. Tuh. Ya udah deh. Iklan aja deh, 30 detik. Nggak ada, cuma opsinya ada 2 ini doang. Nggak boleh ditambah-tambahin. Iklan aja 30 detik deh. 1 benda wajib di tas lo sebagai art director. Kalau gue yang dulu, Aiko sama Roko. Kalau yang sekarang, Pointer. Ini. Iya. Bentar, Tapi meteran juga, tinting lagi meteran gua. Bentar dulu, kalau art director Aiko sama Roko tuh apa efek ke Iya. kerjaannya? Otak. Oh, oke. Ke ini kan, di Itu harus ada di tas lo. Kita di rangsang. Otak kita dirangsang dengan nikotin Kalau itu. sekarang Meteran aja deh. meteran. Iya. Oke. Meteran kecil gue punya, kecil. Gua ada juga lagi, tapi meteran jahit. Nah, gue ada yang rollan, yang kecil. Oh, yang. Tapi berapa meter itu? 2. Oh, 2 meter doang. meter. Buat apa biasanya? Mau ngukur. Kenapa mau lu cuma punya 2 meter? Iya, karena gue cuman contoh, gue cuma perlu ubin. Lu mau buat bidang apa? Gue perlu ubin. Oh, ini ubinnya 2x2, 20x20 udah berarti udah kebayang kan. Atau ya bentuk ini ya langsung gitu loh. Oke. Udah template lah, maksud gue dengan 2 meter gue bisa membayangkan gue perlunya berapa meter. Oke. Kocaknya pertanyaan. Wah, ini harus ini gue kurasi dulu juga ya, nggak semuanya bagus soalnya. Iya. Lokasi bagus tapi ribet atau set kosong tapi fleksibel? Lokasi bagus ribet sih gue. Oke. Iya. Tapi lo budget, puyeng nggak? Nggak ada low budgetnya ya. Bisa tambah-tambahin lu. Budget dipakai Ya gue batuk, gue masih sakit dari habis film. Emang iya? Iya. Ini orang-orang batuk semua dah. Gue juga kemarin Musim batuk. ya? Musim. Oh hujan. Musim hujan. Bagas juga batuk kemarin, sampai kemarin masih gue marahin tuh. Batuk mulu lu nggak kelar-kelar kata gue. Orang sakit gue marahin coba. Lu reference lebih ke film atau ke fotografi ya? Gue film. Film yang lu suka apa ya? Spesifik aja sih, gue film-filmnya Christopher Nolan segila gue. Kenapa? Ya film-film Christopher Nolan. Enggak, maksudnya kayak karena setnya apa? Pertama setnya, kedua dia dia minim buat mainin CGI. Oh, Semuanya lebih practical special effect dia kan. ya? Realis ya? Realis dia. Oke. Masalah set yang paling sering muncul di hari H. Buat lo? Apa ya, detailing sih. Detailing tuh kadang suka. Nggak, masalah yang sering muncul ya di hari H. Itu kalau director tuh tiba-tiba datang baru kepikiran gitu ngerti lo. Contoh, ada majalah nggak? Iya di sini lah. Gitu. Gue itu kayak apa sih nggak ada kemarin pengen majalah gitu. Kenapa baru sekarang sih? Ada ini nggak ya? Ada ini nggak ya? Gitu. 1 shot kesalahan kecil, art director yang bisa bikin shot kelihatan murah. 1 shot Kesalahan kecil yang bisa bikin shot kelihatan murah. apa ya? Contohnya gimana tuh? Gak tahu gua. Atau kita balik kali ya pertanyaannya. 1 hal yang membuat 1 hal kecil yang bisa bikin shot kelihatan mahal, menurut lo? Establish sih. Contoh, gimana caranya gue membuat orang-orang yang nonton di 1 shot itu tidak seperti gue set up. Itu mahal. Sebenarnya gue set up. Oh, kebayang gak lo? Ya, berarti sebenarnya emang as real as real. is gitu ya. Bagi penonton kayak, ini mau begini kali.
Ya pokoknya dia Padahal itu gue bikin. dia nggak melihat itu ada hal yang aneh gitu kan. Oke. Tapi menurut lo skill yang harus dipunya sama art director apa? Referensi aja sih. Referensi? Banyak nonton film, baca buku. Referensi aja sih. Riset. Skillnya nggak ada? Nggak ada menurut gue. Lu mau tim desain, lu bisa hire, lu bisa ngungkapin apa yang ada di otak lu ke dia visualisasiin. Oh. Kan semua di... Kalau lu begitu? Gue gitu. Berarti lu punya orang yang buat gambar khusus ada? Ada yang gambar, gue kasih referensi. Jadi kadang gue big compile kan. Oh berarti sebenarnya lebih ke taste-nya ya? Taste. Lu harus punya taste ID tuh. Apa art director tuh harus punya taste? Penting banget. Taste lu lebih ke arah mana, Pak? Nah itu gue nggak bisa, orang sih yang nilai itu. Gue nggak bisa gini. Gua kasih pilihan. Lu lebih suka yang colorful atau yang real? Look, mata kita bisa lihat. Biasanya kalau colorful tuh rata-rata udah nggak realis. Jujur ya, Nah, ini karena gue keseringan iklan gue jadi colorful. Padahal hati gue yang dalam, gue pengennya real. Kebayang gak lo? iya. Yang di iklan mulu. Lebih pengennya pop lah. Iya, Pop, jadi pop warnanya dan lagi musim lagi iklan-iklan warna ngepop sekarang. Iya. Gua jadi Kalau gue berarti yang lu pegang tuh kayak Lazada gitu, warnanya pop gitu Iya, ya. terus Apa yang kayak, kadang gue kesulitan yang sih. dance tuh kan? Iya, kadang gue kesulitan sih. sama warna popnya, Iya kayak kombinasinya. gue naruh di mana ya warna ini ya, kok aneh, dangdut ya, gue suka warna-warna dangdut tuh. Iya, aneh ah. Tapi klien suka kan, aneh gitu kan. Oh ya ini Tosca sama merah gitu. iya kadang ada. Tapi jadi bagus. Kalau udah jadi nih di grading misal. Jadi bagus. Iya sih. Iya kan? Cuman kan kadang kita kan kalau ngeliat langsung kan apa sih tabrak-tabrakin ini warna-warna pop. Tapi emang kadang warna-warna pop ketika belum di grading juga nggak jadi sih. Iya sih. Tunggu grading lah biasanya baru berasa. Tapi ya itu Selera selera. bantu selera. lagi. Iya, selera. Kalau real tuh abu-abu gitu kan enak. Ya tapi nanti jadinya kalau digambar flat. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Mata nggak seger lah kasarnya gitu. Oke deh kalau gitu sudah sekian lama ngobrol sama Dape. Thank you Pe buat ininya. Sampai ketemu lagi di video-video podcast yang lainnya. Mudahan bisa ada video yang lain ya nih. Gue nggak tahu soalnya mau undang siapa lagi. Iya. Ntar gue bantuin. Gue datengin orang-orang hebat. Ya deh. Oke, thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.